Bab 356. Oke, Dou Xinyi berkata dengan gembira, kakekku juga akan pergi ke sana hari ini. Aku tidak akan pergi, aku harus menyaring bahan obat. Ye Qingmei menggelengkan kepalanya, dia tidak tertarik dengan kehidupan seperti itu kesempatan. Tidak terlalu tertarik. Silakan, Qingmei, saya akan mengambil bahan obatnya. Kalian semua adalah praktisi pengobatan Tiongkok. Kalian harus pergi ke acara peringatan seperti itu. Li Zenseng berkata sambil tersenyum. Ya, ayo pergi, saudari Qingmei. Dou Xinyi segera membawakan mantel dan syal Ye Qingmei, mengedipkan mata pada Ye Qingmei dan berkata, tidakkah kamu ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri momen luar biasa ketika guru menjadi asosiasi Tiongkok pertama dari pengobatan tradisional Tiongkok? Petik 2. Maksudmu Jiarong ingin menjadi presiden? Ye Qingmei berkedip dan menatap Lin Yu, cukup terkejut. Ini pertama kalinya. Dou Xinyi membusungkan dadanya dan berkata dengan sangat bangga. Apapun yang terjadi, jika kata pertama ditambahkan ke dalamnya, makna yang dikandungnya menjadi sangat mendalam. Karena Lin Yu tidak menonjolkan diri dan tidak pernah mengungkapkan masalah ini kepada Ye Qingmei dan Jiang Yan, Ye Qingmei tentu saja tidak mengetahuinya, dan Jiang Yan mengetahuinya dari wakil presidensi. Wakil presidensi terus memohon kepada Jiang Yan hari itu untuk membantunya menemukan koneksi, mengucapkan beberapa kata baik kepada Lin Yu, dan mencoba membuatnya terpilih sebagai anggota asosiasi, tetapi Jiang Yan dengan tegas menolak itu tidak adil. Agar adil, alasan kedua adalah Lin Yu akan malu jika dia gagal menjadi presiden asosiasi pengobatan tradisional Tiongkok. Guru He, kamu luar biasa. Ye Qingmei memiliki senyum cerah di wajahnya yang cerah, dengan bibir merah dan gigi putih. Ada jenis kasih sayang yang berbeda di matanya ketika dia melihat Lin Yu. Benar, tentu saja mahasiswa dari Universitas Kedokteran Qinghai harus memenuhi harapan mereka. Lin Yu melihat senyum hangatnya, dan untuk sesaat dia bermimpi kembali ke masa lalu, salah mengira bahwa dia adalah Lin Yu. Universitas Kedokteran Qinghai. Sebelum Ye Qingmei dapat berbicara, Dou Xinyi mengerutkan kening dan berkata dengan bingung, Guru, bukankah Anda lulus dari Sekolah Teknik Kejuruan No. 1 Qinghai? Jantung Lin Yu berdetak kencang ketika dia melihat Ye Qingmei menatapnya dengan bingung. Dia buru-buru menjelaskan, iya, bukankah aku pergi ke Universitas Kedokteran bersama Lin Yu untuk menghadiri kelas pada waktu itu, jadi aku bisa dianggap setengah mahasiswa Universitas Kedokteran. Tuan, Anda jauh lebih baik daripada mahasiswa di Universitas Kedokteran. Dou Xinyi berkata sambil tersenyum, matanya penuh kekaguman. Ye Qingmei memandang Lin Yu dengan curiga tapi tidak berkata apa-apa. Lokasi pendirian Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok terletak di ruang kuliah di lantai 8 Kementerian Kesehatan. Ketika saya turun dari lift, saya melihat beberapa pria kekar berbaju hitam berdiri di depan saya dan yang lainnya. Saya segera mengulurkan tangan dan menghentikan mereka. Shen He berkata, tolong tunjukkan saya surat undangan. Surat undangan. Saya tidak punya. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan heran, Sekretaris Fan tidak, jangan beritahu dia surat undangan apa yang dia perlukan. Maaf, kalau begitu aku tidak bisa membiarkanmu masuk. Pria besar itu memberi isyarat kepada Lin Yu untuk kembali. Presiden He, apa yang terjadi? Mereka tidak mengizinkanmu masuk. Bagaimana kamu bisa menjadi presiden? Ye Qingmei menutup mulutnya dan mencibir. Lin Yu tersenyum pahit dan merasa tidak berdaya, jadi dia harus menelepon Sekretaris Fan. Dokter He, maaf, saya lupa memberi Anda surat undangan. Setelah beberapa saat, Sekretaris Fan berlari dengan tergesa-gesa. Saat dia melihat Ye Qingmei, jejak keterkejutan dan kecemburuan muncul di matanya. Tak disangka, ada juga wanita yang hanya mengenakan daun jaket dan tampil begitu anggun. Aku membawa 2 orang teman ke sini. Bolehkah? Lin Yu berkata dengan malu-malu. Tidak apa-apa, silakan masuk. Sekretaris Fan berkata dengan sopan, sambil mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat agar mereka masuk. Orang-orang berbadan besar berbaju hitam dengan cepat menyingkir ketika mereka melihat ini. Saat ini, banyak orang yang sudah berada di ruang kuliah. Selain para dokter pengobatan tradisional Tiongkok ternama yang diundang,
juga ada beberapa pimpinan senior dari Rumah Sakit Beijing dan kader dari Kementerian Kesehatan. Ruang kuliah terisi. Lin Yu melirik ke ruang kuliah dan tiba-tiba menemukan sosok yang dikenalnya. Dia cukup terkejut. Dia mengerutkan kening dan berbisik dengan suara rendah, "Dia di sini juga." Setelah mendengar ini, semua orang mengikuti pandangannya dan melihat ke depan, dan melihat Wan Siling dari Qianzitang berdiri di kejauhan. Saat ini, dia dikelilingi oleh beberapa dokter pengobatan Tiongkok yang datang dari tempat lain, berbicara dan tertawa tentang sesuatu. Terlihat dari ekspresinya bahwa suasana hati Wan Siling sedang sangat baik hari ini, dan sepertinya telah berubah dari kesuraman masa lalu. Sekretaris Fan mengetahui sesuatu tentang konflik antara Lin Yu dan Wan Jia. Melihat alis Lin Yu terlihat sedikit tidak senang, dia buru-buru menjelaskan, "Oh, Dr. He, Dr. Wan Shen juga seorang dokter nasional terkenal di ibu kota. Di lingkaran pengobatan tradisional Tiongkok, dia memiliki status tertentu, jadi kami mau tidak mau mengundangnya." Saya tahu. Lin Yu mengangguk sambil tersenyum. Faktanya, kalau dipikir-pikir, meskipun Qianzitang ditutup, itu terutama karena keberuntungan Wan Wei dan tidak ada hubungannya dengan Wan Siling. Dia akan tetap menjadi dokter kekaisarannya, jika asosiasi tidak mengundangnya kali ini memang agak tidak bisa dibenarkan. "Xiao He, kemarilah dan duduk." Lin Yu hendak mencari tempat duduk kosong ketika dia tiba-tiba mendengar suara tersenyum di sebelahnya menyapanya. "Kakek!" Dou Xinyi berteriak kegirangan saat dia mengetahui bahwa itu adalah kakeknya, dan buru-buru membawa Lin Yu dan Ye Qingmei ke tempat kakeknya. "Gadis Bao, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" Dou Zongyong menatap cucunya dengan tatapan penuh kasih sayang. "Oke, jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan saja pada tuanku." Dou Xinyi duduk di samping kakeknya dengan kepala terangkat tinggi, dan menarik Ye Qingmei untuk duduk di dekatnya. Lin Yu duduk di sebelah Ye Qingmei, tersenyum pada Tuan Dou dan berkata, "Tuan Dou, Xin Yi benar-benar tampil baik selama periode ini. Dia sangat berbakat dan merupakan anak muda yang baik. Bagaimana kabarmu, Tuan Dou?" "Dia biasa saja." Tuan Dou tersenyum, lalu menjulurkan kepalanya, tersenyum licik pada Lin Yu, dan berkata, "Xiao He, kudengar posisi Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok kali ini adalah milikmu." Petik 2. "Tuan Dou, saya juga mendengar bahwa posisi Wakil Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok kali ini adalah milik Anda." Lin Yu juga memberinya senyuman penuh arti, lalu menghela nafas, "Sebenarnya, posisi presiden seharusnya menjadi milikmu. Kamu sudah tua." "Hahaha, aku tidak ingin menjadi bos. Aku terlalu tua. Kesempatan ini harus diberikan kepada anak muda. Kamu adalah masa depan pengobatan Tiongkok," kata Dou. Dia menghela nafas, menyembunyikan senyumnya, menatap Lin Yu dengan wajah serius dan berkata, "Xiao He, aku benar-benar harus mengucapkan terima kasih yang pantas atas nama dokter pengobatan Tiongkok." Petik 2. Sedikit terkejut, sedikit bingung. "Ya, saya sangat bersyukur Anda dapat mengabdikan diri pada pengobatan tradisional Tiongkok dan menambahkan darah baru pada kelanjutan pengobatan tradisional Tiongkok." Rongga mata Tuan Dou yang cekung bersinar dengan harapan, "Dengan Anda mendukung pengobatan tradisional Tiongkok, biarpun sial, aku bahkan bisa memejamkan mata dengan tulang tua ini." "Kakek, apa yang kamu bicarakan?" Dou Xinyi mengeluh dengan marah kepada kakeknya sambil cemberut. "Oke, gadisku ini akhirnya mulai terlihat semakin mirip seorang gadis." Tuan Dou tidak bisa menahan tawa saat melihat penampilan Dou Xinyi, merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. "Aku hanyalah seorang perempuan." Wajah Dou Xinyi memerah ketika kakeknya menggodanya. Lin Yu tersenyum dan memandang Tuan Dou dengan mata penuh hormat. Orang-orang seperti Tuan Dou adalah orang-orang yang benar-benar meminum obat Tiongkok dalam hati mereka. "Dou tua, sudah lama tidak bertemu." Kali ini, dua orang tua datang dan menyapa Tuan Dou. "Oh, Lao Wang, Lao Huang." Tuan Dou sangat gembira saat melihat ekspresi wajah kedua lelaki tua ini. Dia buru-buru berdiri dan berjabat tangan dengan mereka, "Tapi kamu sangat merindukanku. Kita akan putus nanti. Aku harus pergi." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berbalik dan memperkenalkan kepada Lin Yu, "Xiao He, ayo,
izinkan aku memperkenalkannya Anda. Ini adalah Dr. Huang Xinru Huang, penerus lingkaran medis keluarga Huang di Yunan Barat. Dr. Wang Shaoqin, Raja Pengobatan di Shandong Utara, Lao Wang, teman kecil ini adalah. Saya kenal dia, He Jiarong dari Hui Sengtang, dokter ajaib kecil. Sebelum Tuan Dou selesai berbicara, Wang Shaoqin menyela dia dengan senyuman. Tuan Wang, kita bertemu lagi. Lin Yu tersenyum dan mengangguk padanya. Wang tua, apakah kalian saling mengenal? Bagaimana kalian bisa mengenal satu sama lain? Tuan Dou dan Tuan Huang sama-sama terkejut. Terakhir kali, dia menjadi tamu kehormatan di kuliah pengobatan Tiongkok Universitas Beijing, bukan Anda, dan dia sangat melemahkan semangat dua ahli pengobatan Korea. Wang Shaoqin tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit ketika dia ingat apa yang terjadi terakhir kali. Dibandingkan dengan Lin Yu, itu jauh tertinggal. Oh, lihat ingatanku, aku sangat bingung. Tuan Dou tersenyum, menepuk kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Wang tua, kamu mengatakan bahwa adik laki-laki ini adalah orang yang memberi pelajaran kepada kedua orang Korea itu dengan menyegel titik akupuntur dengan jarum terakhir kali. Huang Xinru berkata dengan sedikit terkejut, lalu melihat Lin Yu dari atas ke bawah, dan berkata dengan terkejut, pahlawan datang dari masa muda, pahlawan muncul dari seorang pemuda. Terima kasih, Tuan Huang, Anda para senior adalah panutan yang harus saya ikuti. Juga menandatangani proposal pada saat itu. Kita harus memanggilnya Presiden He sebentar lagi. Tuan Dou berkata sambil tersenyum, tampak cukup bangga dengan terpilihnya Lin Yu sebagai presiden. Oh, maksudmu He Xiaoyou akan terpilih sebagai presiden masa jabatan ini? Wang Shaoqin dan Huang Xinru sama-sama memiliki sedikit kejutan di wajah mereka. Kemudian mereka mengangguk dan menyerah. Itu memang pantas. Dengan kemampuan Lin Yu untuk menyegel titik akupuntur dengan jarum, titik itu berada di luar jangkauan mereka. Oke, semuanya, diam, pertemuan kita akan segera dimulai. Kali ini, Direktur Kou dari Kementerian Kesehatan, yang memimpin pertemuan di atas panggung, berteriak ke mikrofon, lalu berdeham dan menunggu semua penonton setelah semua orang duduk dan tenang, pernyataan pembukaan yang sangat resmi dibacakan. Oke. Menteri Hao akan berbicara selanjutnya, semuanya bertepuk tangan. Tepuk tangan hangat segera terdengar dari bawah, dan Direktur Kou buru-buru menyerahkan mikrofon kepada Hao Ningyuan, yang duduk di tengah. Pertama-tama, terima kasih telah datang, dan terima kasih telah datang bersama saya untuk menyaksikan momen bersejarah di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Saya mengumumkan bahwa Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok secara resmi didirikan. Segera setelah Hao Ningyuan selesai berbicara, ada tepuk tangan meriah lagi, dan pada saat yang sama, ditemani dengan sorakan, semua praktisi pengobatan Tiongkok yang duduk di sini merasa bahagia dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Oke, Hao Ningyuan tersenyum dan melambai, memberi isyarat kepada semua orang untuk tenang, dan berkata sambil tersenyum, karena pendirian Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok diselenggarakan oleh pemerintah. Setelah keputusan Kementerian Kesehatan kita, Presiden pertama dan pemilihan Wakil Presiden harus relatif hati-hati. Kementerian Kesehatan kita akan melakukan pencalonan. Apakah Anda keberatan? Tidak keberatan. Banyak orang sudah menerima informasi internal dan mengetahui hal itu kali ini Presiden dan Wakil Presiden akan ditunjuk oleh Hao Ningyuan secara pribadi menominasikannya. Bagaimanapun, masalah ini dipromosikan oleh Hao Ningyuan dan didanai olehnya dari atas. Selain itu, tidak ada dari mereka yang tahu siapa yang akan dicalonkan Hao Ningyuan, dan mereka semua memiliki secercah harapan di hati mereka bahwa orang yang akan dicalonkan Hao Ningyuan adalah mereka. Direktur Hao, tidak ada yang keberatan, katakan saja. Direktur Kou berkata sambil tersenyum. Oke, biar saya jelaskan. Wakil Presiden yang saya nominasikan kali ini adalah Dou Zongyong, dokter terkenal secara nasional di Sanatorium Junsan. Bab 356 Pertempuran untuk Presiden, halaman 2/2. Oke, semburan sorak-sorai tiba-tiba muncul dari kerumunan.
Semua orang yang duduk di sini telah mendengar nama Do Zongyong dan mengetahui bahwa dia adalah seorang dokter tua dengan kemampuan dan integritas politik, jadi merupakan berkah nyata baginya untuk menjabat sebagai dokter, wakil presiden. Memang pantas, mereka tentu saja tidak keberatan. Jadi semua orang tidak keberatan, lalu diselesaikan, wakil presidennya adalah Tuan Do. Selamat kepada Tuan Do. Setelah Hao Ningyuan selesai berbicara, semua orang kembali bertepuk tangan. Terima kasih, Menteri Hao, atas penghargaan Anda, terima kasih atas cinta Anda, terima kasih, terima kasih. Do Zongyong segera berdiri dan mengatupkan tangannya, berterima kasih kepada semua orang di sekitarnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah memilih presiden. Presiden pertama tentu saja membutuhkan seseorang dengan etika medis dan keterampilan medis yang luar biasa. Jadi saya merekomendasikan pemimpin generasi muda, Dr. He Jiarong He dari Huisengtang. Lin Yu, yang duduk di sebelah Tuan Do di kejauhan. Begitu dia selesai berbicara, seluruh ruang kuliah tampak lebih sepi kali ini. Kecuali beberapa dokter di ibu kota yang akrab dengan Lin Yu, termasuk Tuan Do, yang bertepuk tangan, semua orang tampak curiga tentu saja, saya belum pernah mendengar nama Lin Yu. Terutama setelah melihat bahwa Lin Yu hanyalah seorang anak muda berusia 20-an, saya langsung merasakan rasa konfrontasi di hati saya, dan mereka saling berbisik, kata-kata mereka cukup ekspresif. Agak tidak puas. Wan Siling, yang duduk di sebelah kanan, mau tak mau mencibir bangga saat melihat adegan ini. Anda mungkin tidak tahu banyak tentang Dr. He Jiarong, tetapi Anda pernah mendengar tentang kekalahan pengobatan Korea oleh pengobatan tradisional Tiongkok pada kuliah pengobatan tradisional Tiongkok Universitas Beijing beberapa waktu lalu, bukan? Ini persis seperti yang Anda lihat. Ini dilakukan oleh Tuan He muda. Semua orang langsung heboh saat mendengar ini, jelas sedikit terkejut. Saya sudah mendengar tentang ini. Konon dokter muda ini langsung menyegel titik akupuntur kedua orang Korea. Saya sudah menjadi dokter selama bertahun-tahun, tapi ini masih belum pernah terdengar. Juga, masih sangat muda, dengan teknik akupuntur yang begitu kuat, masih banyak yang bisa dilakukan. Apakah itu dia? Dia agak terlalu muda. Mungkinkah dia membodohi kita? Omong kosong. Bisakah Menteri Hao membodohi kita dengan masalah ini? Bahkan jika itu benar, mengapa pemuda seperti itu harus menjadi orang nomor satu? Bukankah itu pantas untuk presiden saat ini? Ya, rasanya seperti lelucon. Sekelompok orang mengatakan semuanya, dan kebanyakan dari mereka sedikit tidak yakin bahwa Lin Yu terpilih sebagai presiden. Sekelompok idiot. Do Xinyi tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya setelah mendengar kata-kata ini, merasa sangat kasihan pada Lin Yu. Semua orang sepertinya keberatan dengan rekomendasi saya. Jika Anda memiliki keberatan, silakan sebutkan secara langsung kepada saya. Bukankah saya duduk di depan Anda? Hao Ningyuan agak tidak senang ketika mendengar komentar ini, dan suaranya menambahkan sedikit bermartabat, berkata dengan serius, sebenarnya Dr. He punya banyak perbuatan. Anda bisa belajar lebih banyak tentang dia. Dia pasti layak menjadi presiden. Tentu saja, jika Anda benar-benar keberatan, Anda bisa mengajukannya. Meskipun dia mengatakan bahwa dia dapat membesarkan mereka, tetapi siapapun dapat mendengar ketidakpuasan dalam kata-katanya, dan seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi dan tidak ada lagi kata yang terucap. Sekarang Menteri Hao telah membuat keputusan internal, jika mereka terus berkonfrontasi, bukankah mereka sengaja mencari masalah? Ya, Menteri Hao benar. Dokter dia adalah seorang talenta muda dengan keterampilan medis dan etika medis. Dia sepenuhnya mampu menjadi presiden dari presiden ini. Selain itu, bukankah kita, dokter pengobatan Tiongkok, selalu berbicara tentang penambahan darah segar, kan? Bagaimana kalau, coba pikirkan, semuanya, apakah kalian tidak keberatan? Direktur Kou buru-buru berkata sambil tersenyum untuk meringankan suasana. Tidak keberatan. Saya juga tidak keberatan. Ya, tidak keberatan. Saya punya pendapat. Tiba-tiba terdengar suara nyaring. Tuan Do secara tidak sadar mengira Wan Siling yang mengatakannya, dan menoleh untuk melihat ke arah Wan Siling. Tetapi ketika dia melihat ke atas, dia menemukan bahwa Wan Siling sedang duduk dengan baik dan kata-kata itu tidak keluar dari mulutnya.
Bab 357 Kamu datang dan aku pergi, halaman setengah. Semua orang melihat sekeliling dan melihat bahwa kata-kata itu datang dari Si Kun Hao, wakil menteri di sebelah Hao Ningyuan. Hao Ningyuan dan rekannya dari Kementerian Kesehatan merasa sedikit terkejut, dan memandang Si Kun Hao di samping mereka dengan terkejut. Si Kun Hao menghadapi tatapan semua orang dengan wajah tenang. Dia tampaknya telah siap secara mental untuk itu. Dia dengan lembut meletakkan jarinya di atas meja dan menegaskan pendapatnya, saya keberatan karena menurut saya He Jiarong tidak dapat menangani hal penting ini, tugas. Katanya dengan suara lugas. Saat dia terjatuh, terjadi keributan di seluruh ruang kuliah. Semua orang jelas sangat terkejut. Mereka tidak menyangka wakil menteri akan langsung melawan menteri, dan di depan begitu banyak orang. Dilihat dari wajah Hao Ningyuan, jelas bahwa dia tidak mengira Si Kun Hao akan menentangnya sebelumnya. Si Kun Hao tidak hanya menantang keagungan Hao Ningyuan, dia hanya menamparkan wajah Hao Ningyuan. Idiot ini, otaknya kebanjiran. Tuanku tidak mampu membelinya. Dou Xinyi mengepalkan tinjunya dengan marah dan mengumpat dengan marah. Xinyi, jangan bicara omong kosong. Tuan Dou memarahi Dou Xinyi dengan cemberut, wajahnya penuh ketidaksenangan, dan dia menatap dingin ke arah Si Kun Hao di podium. Wang Shaoqin dan Huang Xinru juga sedikit terkejut saat mendengar ini. Mereka mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat Lin Yu. Namun, Lin Yu tidak memiliki banyak emosi di wajahnya, dia tidak memiliki banyak keinginan untuk berkuasa. Alasan mengapa dia bersedia menjadi presiden hanyalah untuk merevitalisasi pengobatan tradisional Tiongkok, dia juga akan rela menyerah. Ye Qing ragu-ragu dengan alisnya, dan menoleh untuk melihat Lin Yu. Lin Yu berbalik untuk tersenyum padanya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Menteri Si, apakah Anda tidak mengerti maksud saya? Dokter dia adalah kandidat yang sudah lama diperiksa oleh Menteri Hao. Direktur Kou tersenyum canggung dan buru-buru mengingatkan, kami tidak sedang rapat di waktu itu. Apakah mereka semua setuju? Dengan suara bulat, mengapa saya tidak yakin? Sepertinya saya tidak ada di sana selama pertemuan, kan? Si Kun Hao melirik Direktur Kou dan berkata dengan nada dingin. Menteri Si, Anda tidak boleh mengatakan itu. Direktur Kou tiba-tiba menjadi cemas dan berkata dengan tergesa-gesa, mengapa Anda tidak menyetujuinya? Setelah pertemuan, saya menelepon Anda secara pribadi. Bukankah Anda mengatakan Anda tidak keberatan? Baiklah, Direktur Kou, kami sekarang mendukung demokrasi. Karena Menteri Si mempunyai pendapat, biarkan dia berbicara. Hao Ningyuan dengan cepat melambai kepada Direktur Kou, menyela dia. Hao Ningyuan dapat melihat bahwa Si Kun Hao sudah siap, dan tidak peduli apa yang dikatakan Direktur Dou, dia tidak dapat menghentikannya. Menteri Hao, jangan menganggapnya serius. Alasan mengapa saya mengemukakan pendapat saya adalah untuk membantu Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok berkembang lebih baik. Sangat mudah, dia memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan masa depan yang sangat cerah. Jika ini adalah masa jabatan berikutnya, saya akan setuju dengan dia untuk menjabat sebagai presiden. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah masa jabatan pertama sangat mungkin untuk menentukan masa depan seluruh asosiasi pengobatan Tiongkok. Tren perkembangannya, jadi kita harus ceroboh. Menurut pendapat saya, Dr. He masih terlalu muda, dan kemampuannya untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan masih sedikit kurang, jadi saya mengusulkan agar seseorang dengan lebih banyak pengalaman dan lebih banyak pengalaman harus bertanggung jawab untuk ini. Presiden. Ya, lebih baik mencari seseorang yang berpengalaman. Jika Anda tidak memiliki mulut yang berbulu, Anda tidak akan bisa melakukannya, semuanya baik-baik saja. Ini pertama kalinya bagimu, kamu benar-benar harus lebih berhati-hati. Si Kun Hao segera berkata, ada gaung sporadis. Mungkin semua orang yang duduk di sini tidak berani berbicara langsung menentang Hao Ningyuan, tetapi dengan Si Kun Hao berdiri, mereka secara alami menjadi lebih berani. Dan hanya dengan menyangkal Lin Yu mereka akan memiliki kesempatan. Ketika Si Kun Hao melihat bahwa semua orang di sini sangat mendukungnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya, terlihat agak sombong. Meskipun dia adalah wakil menteri, dia tidak takut pada Hao Ningyuan. Ketika Lu Xiaojin menjabat,
dia dan Hao Ningyuan berada pada posisi yang sama. Namun, Hao Ningyuan tidak beruntung setelah dia turun tahta tidak menangkap rambut apapun, jadi dia pasti memendam kebencian terhadap Hao Ningyuan di dalam hatinya. Mendengarkan apa yang dikatakan Menteri Xi, sepertinya Anda sudah memikirkan kandidat yang lebih cocok. Hao Ningyuan melirik Si Kun Hao ke samping. Itu benar, Si Kun Hao berkata dengan berpura-pura, aku sudah memikirkan pilihan ini sejak lama. Kalau begitu jangan berpura-pura dan katakan yang sebenarnya. Hao Ningyuan berkata sambil tersenyum. Baik dari segi kemampuan pribadi atau prestasi dan pengaruh dalam pengobatan tradisional Tiongkok, menurut saya kandidat yang paling cocok untuk menjabat sebagai Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok pertama adalah Dr. Wan Siling Wanshen dari Qianzitang. Tidak ada lagi dia menyerah dan berkata orang yang menurutnya cocok dengan kepala tegak. Ekspresi Hao Ningyuan tiba-tiba berubah ketika mendengar ini, dia tidak pernah menyangka Si Kun Hao akan merekomendasikan Wan Siling, seseorang yang tidak memiliki etika medis. Dr. Wan Shen memang cocok. Ya, Dr. Wan Shen benar-benar memiliki kualifikasi ini. Namun, setelah Si Kun Hao mengatakan ini, sebagian besar orang di bawah mengangguk setuju di kalangan pengobatan tradisional Tiongkok, dan Qianzitang juga dapat melakukannya. Dikatakan sebagai salah satu klinik paling terkenal di kalangan pengobatan Tiongkok. Selain itu, kebanyakan dari mereka adalah dokter pengobatan Tiongkok dari tempat lain dan tidak tahu apa-apa tentang kekalahan Lin Yu atas Qianzitang. Dialah yang pantas mendapatkannya. Apa-apaan ini? Tuan Dou mau tidak mau memimpin dengan memarahinya kali ini. Sepertinya Menteri Xi pasti telah membuat kesepakatan pribadi dengan Wan Siling. Wang Shaoqin dan Huang Xinru tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Seperti Tuan Dou, mereka berdua meremehkan Wan Siling pengobatan tradisional Tiongkok. Lin Yu tersenyum, tidak berkata apa-apa, dan memandang Wan Siling dengan penuh minat. Setelah diskusi semua orang sedikit mereda, Wan Siling perlahan berdiri dan berkata sambil tersenyum, Menteri Xi, terima kasih atas dukungan Anda. Saya khawatir saya tidak akan dapat memikul tanggung jawab penting ini. Dr. Wan Shen, Anda jangan mengelak. Anda mungkin telah mengobati lebih banyak penyakit daripada yang pernah dilihat banyak orang di sini. Jika Anda mengatakan Anda tidak memiliki kemampuan, lalu siapa yang memiliki kemampuan? Si Kun Hao berkata sambil tersenyum, Wan Lao, demi pengembangan pengobatan tradisional Tiongkok dalam jangka panjang, jangan lalai. Situasi keseluruhan lebih penting. Ya, Wan Lao, jangan lalai tidak ada salahnya duduk di sini. Ya, Wan Lao, kami semua merasa bahwa Andalah yang paling cocok. Kami dapat yakin bahwa kami memiliki dokter pengobatan Tiongkok tua yang berpengalaman dan cakap seperti Anda untuk memimpin kami. Yang memiliki hubungan baik dengan Wan Siling segera menyatakan dukungannya. Mereka tahu bahwa jika Wan Siling terpilih sebagai presiden, maka mereka tentu berharap untuk terpilih menjadi anggota asosiasi. Si Kun Hao sangat puas dengan sikap semua orang, mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, Wan Lao, kamu tahu, kamu selalu populer, jadi jangan menolak. Kamu populer, saya tidak setuju. Kali ini, Dou Zongyong berteriak dengan marah, dia segera berdiri dan menatap Wan Siling dan Si Kun Hao dengan dingin. Ya, saya juga tidak setuju. Saya juga tidak setuju. Wang Shaoqin dan Huang Xinru segera berdiri untuk mendukung Dou Zongyong. Bab 357 Kamu datang dan aku pergi, halaman 2/2. Semua dokter pengobatan Tiongkok yang duduk di sini tiba-tiba terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa 3 dokter terkenal di dunia pengobatan Tiongkok akan benar-benar melawan Wan Siling. Tuan Dou, Anda, Si Kun Hao tiba-tiba menjadi cemas dan bertanya dengan tergesa-gesa, Wan Lao adalah seorang dokter istana yang merawat beberapa orang penting di ibu kota. Mengapa Anda tidak setuju? Mengapa? Hanya karena Qianzitang hanya dilarang. Mengapa pemerintah menutup klinik medisnya? Jika tidak ada trik, apakah dia akan dilarang tanpa alasan? Kita tidak bisa membiarkan seseorang dengan keterampilan atau etika medis yang dipertanyakan menjadi presiden. Dou Zongyong memandang Wan Siling dan mencibir. Setelah Tuan Dou selesai berbicara, semua orang yang duduk di sana menjadi gempar. Jelas mereka tidak mengetahui hal ini. Jika benar seperti yang dikatakan Tuan Dou,
klinik medis ternama seperti itu ditutup sesuka hati, maka masalahnya pasti menjadi sangat serius. Ekspresi Wan Siling berubah, dan dia segera berbalik dan menunjuk ke arah Tuan Dou dan berkata, "Dou Zongyong, jangan memfitnah orang lain. Kami tidak menyebutnya penutupan, jadi kami hanya menunda bisnis untuk perbaikan. Beritahu semua orang mengapa Anda harus diskors untuk perbaikan." "Ah," Dou Zongyong bertanya dengan agresif. Itu, wajah Wan Siling memerah, lalu dia menatap Lin Yu dengan dingin, dan berkata dengan suara yang dalam, "Itu karena aku tidak mengajari anakku dengan baik. Itu semua karena pemberontakanku, anak yang bertindak dengan sengaja dan menabrak Dr. He. Jadi mengapa Dr. He meminta seseorang untuk menutup klinik medis kami? Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Dr. He akan memiliki kekuatan sebesar itu di ibu kota." Ditutup, dia juga memohon ampun kepada orang-orang besar yang sering menemui dokter. Namun, dia diberitahu bahwa tidak ada seorang pun yang berhak mengganggu rahasia militer dan kepentingan nasional. Dia hanya berani memikirkan beberapa trik curang untuk menyakiti Lin Yu secara diam-diam. Jangan bicara omong kosong, membuatnya tampak seperti Xiao He sedang mencari seseorang untuk membalas dendam padamu. Jelas sekali putramu yang pergi ke Aula Huiseng untuk menuduh Xiao He menggunakan obat-obatan secara tidak benar. Terlebih lagi, salep dia yang digunakan adalah salep rahasia dari tentara, yang kebetulan digunakan oleh militer. Seseorang menabrak saya, itu sebabnya Huiseng Tang Anda dilarang. Dou Zongyong mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan percaya diri, "Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencari berita sekarang, masih ada lagi." Setelah dia mengatakan ini, semua orang kembali heboh. Mereka benar-benar tidak menyangka Wan Jia bisa melakukan hal yang begitu hina dan kotor. Banyak orang mengeluarkan ponsel mereka dan memeriksa berita dengan perasaan tidak percaya. Wajah Wan Siling memerah. Melihat dia tidak bisa menahan diri, dia mengertakkan gigi dan berkata dengan suara dingin, "Ya, anakku memang bersalah dalam masalah ini. Kami mengakui kesalahan yang dilakukan oleh keluarga Wan kami, tapi aku tidak tahu tentang masalah ini. Jika tidak, saya pasti akan menghentikannya, dan dia telah dihukum sebagaimana mestinya. Saya telah memperingatkan keturunan keluarga Wan tentang kejadian ini." Wan Siling bahkan tidak berkedip ketika dia berbohong, seolah-olah dia cukup benar untuk membunuh kerabatnya. Ya, Wan Lao juga tidak tahu tentang ini. Kesalahan putranya tidak ada hubungannya dengan ayahnya, kan? Oke, mari kita kesampingkan masalah ini dulu. Mari kita bicara tentang Huiseng Tang. Setahu saya, Huiseng Tang yang sekarang dijalankan oleh Xiao He, dulunya adalah markas besar Qianzitang, kan? Kudengar kamu bersaing dengan Xiao He dalam hal keterampilan medis. Jika kamu kalah, berikan kepada Xiao He secara gratis. Tuan Dou membunuh seseorang dan tanpa basa-basi mengungkapkan bekas luka yang tidak ingin dihadapi Wan Siling. Ah, Wan Lao benar-benar kalah dari seorang pemuda. Ini tidak mungkin, kan? Dokter ajaib tangan suci benar-benar kalah dari pemuda seperti itu. Dibandingkan dengan sekarang, jelas sekali, kejadian ini lebih mengejutkan mereka. Mata mereka bolak-balik menatap wajah Lin Yu dan Wan Siling secara bersamaan. Bab 358 Resep 1000 Emas halaman setengah. Wajah Wan Siling berubah menjadi hijau dan putih, jelas dia tidak tahan lagi, tapi faktanya ada, dia tidak bisa mengandalkannya, jadi dia harus gigit jari dan berkata, "Ya, saya memang kalah dari dokter dia di klinik medis itu. Saat itu saya mengalami beberapa kesalahan diagnosis, dan saya tidak menyangka bahwa Dr. He akan memanfaatkannya. Tetapi semua rekan saya di sini tahu bahwa kesalahan diagnosis tidak dapat dihindari, tidak peduli betapa berbakatnya Anda. Ya, kesalahan diagnosis itu benar. Ini adalah kesalahan yang mudah dilakukan semua orang. Semua orang yang duduk di sini pasti pernah mengalami situasi ini, bukan? Bisa dimengerti, bisa dimengerti. Ya, kesalahan diagnosis adalah hal yang normal. Petik 2. Bahkan jika Bian Ke dan Hua Tuo masih hidup, pasti akan ada kesalahan diagnosis. Lagi pula, ini adalah satu-satunya kompetisi antara Dr. He dan saya. Saya khawatir sulit menentukan siapa yang memiliki keterampilan medis lebih baik berdasarkan ini, bukan? Melihat semua orang mendukungnya,
Wan Siling tiba-tiba merasa tertekan dan menatap Lin Yu dengan sikap yang mengesankan. Dou Zongyong mengerutkan kening dan berkata dengan dingin sekali. Tanda seru. Jika bukan karena Anda yang terakhir kali menimpa istri Menteri Lu dengan spondilolistesis. Petik 2. Tuan Dou, itu saja, jangan sebutkan masa lalu. Apa yang terjadi pada Menteri Lu dan Menteri Su? Yang bertanggung jawab sekarang adalah Menteri Hao. Si Kun Hao menyela Dou Zongyong dengan tidak sabar. Tuan Dou belum selesai. Selain itu, yang kami, Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok, tekankan adalah pengalaman dan pengalaman, bukan perbandingan. Semua orang setuju pada tingkat keterampilan medis, kan? Ya, semua orang mengangguk setuju. Kalian. Petik 2. Baiklah, Tuan Dou, masalahnya telah selesai. Tidak ada gunanya berbicara lagi. Duduklah dulu. Tuan Dou ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Hao Ningyuan menyelanya dengan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar dia duduk terlebih dahulu, lalu beralih ke staf Kementerian Kesehatan lainnya di podium. Dia berkata, jika ada kandidat lain yang cocok duduk di sini, Anda bisa mengajukannya bersama-sama. Semua orang yang duduk di sana segera menggelengkan kepala dan tetap diam. Mereka tidak memiliki keberanian Si Kun Hao. Oke, jadi satu-satunya calon presiden asosiasi kita kali ini adalah Dr. He dan Dr. Wan Sen. Hao Ningyuan berkata dengan suara rendah, karena sulit mengambil keputusan, mari kita lakukan pemilihan melalui pemungutan suara rahasia. Apakah Anda keberatan? Tidak keberatan. Semua orang yang hadir langsung setuju. Si Kun Hao tersenyum bangga, dan memandang Hao Ningyuan dengan ekspresi kesuksesan yang berbahaya. Situasinya sangat jelas sekarang. Semua praktisi pengobatan Tiongkok yang duduk di sini jelas condong ke arah Wan Siling, dan Hao Ningyuan sebenarnya ingin menjadi demokratis bodoh. Hao Ningyuan tampak jauh lebih tenang dan mengedipkan mata pada Sekretaris Fan. Sekretaris Fan dengan cepat berjalan mendekat dan membagikan catatan suara kepada semua orang. Ngomong-ngomong, sebelum pemungutan suara, ada sesuatu yang ingin saya umumkan kepada Anda. Awalnya saya berpikir saya akan menunggu sampai asosiasi didirikan sebelum saya memberitahu Anda, tapi sekarang sepertinya saya perlu memberitahu semua orang terlebih dahulu. Berdiri dan menunjuk. Menunjuk ke layar proyeksi di belakang, staf dengan cepat menyalakan proyektor. Hao Ningyuan kemudian menyalakan komputernya, menghubungkannya ke proyektor, dan memutar PPT, yaitu surat yang dikirimkan oleh keluarga kerajaan Inggris kepada Kementerian Kesehatan. Semua orang bisa melihat isi surat ini dulu, kata Hao Ningyuan dengan nada tenang. Menurutnya, menunjukkan surat ini saja sudah cukup, dan dia tidak perlu banyak bicara lagi. Semua praktisi pengobatan Tiongkok yang hadir tiba-tiba menjadi keributan, dan mereka semua melihat PPT di atas panggung dengan penuh perhatian. Beberapa menit kemudian, masa kembali heboh, bahkan kaget, berbisik-bisik dan berdiskusi. Sebenarnya mereka sudah mengetahui tentang tantangan pengobatan Korea terhadap pengobatan tradisional Tiongkok, namun baru kali ini mereka menerima surat dari mereka, keluarga kerajaan Inggris. Keluarga kerajaan Inggris benar-benar mengirim surat kepada praktisi pengobatan Tiongkok kita. Ini adalah kesempatan besar bagi pengobatan Tiongkok untuk menjadi terkenal di dunia. Memenuhi syarat untuk merawat putri kecil. Park Sang-yu menantang nama dengan namanya. He Jiarong, apakah ini Dr. He dari Hui Sengtang? Anda tidak berbicara omong kosong, Dr. He lah yang direkomendasikan oleh Menteri Hao. Bahkan Wakil Presiden Asosiasi Medis Amerika secara pribadi merekomendasikan dia kepada Ratu. Itu benar, luar biasa. Sepertinya dokter dia benar-benar memiliki dua keterampilan. Hao Ningyuan melihat pemandangan ini sambil tersenyum dan berkata dengan tenang, semua orang telah melihat bahwa Dr. He Jiarong adalah orang yang ditantang Park Sang-yu. Jika kita memenangkan Park Sang-yu, kita akan memiliki kesempatan untuk merawat Putri Dinah. Setelah Dr. He berhasil merawat putri kecil itu, pengobatan Tiongkok pasti akan menimbulkan keributan di dunia dan menjadi terkenal di dalam dan luar negeri. Jika kita menambahkan dokter Tiongkok lainnya ke Dr. He. Sebagai Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok, seluruh asosiasi pengobatan Tiongkok akan diakui oleh dunia,
dan kemudian seluruh asosiasi kita dan bahkan seluruh lingkaran pengobatan Tiongkok akan mendapatkan manfaat yang luas. Inilah mengapa saya bersikeras membiarkan Xiao He menjadi presiden. Masalah ini melibatkan kepentingan vital semua orang di sini, jadi saya harap semua orang akan berpikir dua kali sebelum bertindak. Hao Ningyuan sangat cerdas. Dia tahu bahwa segala nikmat dan hak tidak ada artinya jika dihadapkan pada kepentingan. Jadi kali ini dia berbicara langsung tentang kepentingan. Seperti yang diharapkan, orang-orang yang hadir segera menjadi bersemangat, mengangguk berulang kali, dan diyakinkan oleh kata-katanya. Ya, jika Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok dikenal dunia, maka begitu mereka terpilih menjadi anggota asosiasi, nilai keanggotaan ini akan jauh lebih penting. Mungkin saat itu banyak orang dari seluruh dunia akan datang menemui mereka untuk berobat, dan kemudian mereka akan memiliki kesempatan untuk menyebarkan reputasi mereka ke seluruh dunia, dan sebagai imbalannya, mereka secara alami akan mendapatkan banyak uang. Melihat semua orang tergerak, ekspresi Si Kun Hao tiba-tiba berubah. Dia melirik ke arah Wan Siling, dan buru-buru berkata, jangan terlalu senang semuanya. Ya, apa yang dikatakan Menteri Hao benar, tetapi apa yang dia katakan adalah untuk berjaga-jaga. Sukses? Bagaimana jika tidak berhasil? Mari kita tidak membicarakan apakah Dr. He dapat menyembuhkan penyakit putri kecil itu. Masih menjadi pertanyaan apakah Park Sang-yu dapat menularkannya Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok. Menteri Si, apakah maksud Anda pengobatan Tiongkok kita tidak sebaik pengobatan Korea? Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Hao Ning menyela dan menamparnya dengan keras. Sial, pengobatan Korea bukan apa-apa. Hanya saja itu tidak meniru pengobatan tradisional Tiongkok kita. Petik 2. Kami pasti akan memenangkan kompetisi ini. Tidak bisa dibandingkan dengan pengobatan Korea, bukankah itu sama dengan mengatakan bahwa obat tersebut tidak ada gunanya? Ah, itulah. Aku tidak bermaksud begitu. Aku juga percaya bahwa Dr. He akan mampu mengalahkan pria Korea itu. Ekspresi Si Kun Hao tiba-tiba berubah ketika dia melihat semua orang memiliki pendapat yang begitu kuat, dan dia berkata dalam kepanikan, sebenarnya, saya terutama mengkhawatirkan Dr. He. Setelah menang, keluarga kerajaan Inggris berbalik dan menyalahkan dokter Tiongkok kami karena gagal menyembuhkan penyakit putri kecil. Di antara mereka sendiri, mempertimbangkan pro dan kontra. Pengobatan barat toh tidak bisa menyembuhkannya, jadi kami tidak mendapat tekanan apapun. Dan terlepas dari apakah penyakit itu bisa disembuhkan atau tidak, ini adalah kesempatan bagus bagi pengobatan tradisional Tiongkok untuk menunjukkan wajahnya di dunia, itu untuk diri kita sendiri. Hao Ningyuan mengingatkan semua orang dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Haha, sebenarnya izinkan saya memberitahu Anda, akan lebih tepat bagi semua orang untuk memilih Dr. He sebagai presiden. Tanpa diduga, Wan Siling berdiri dan merekomendasikan Lin Yu kepada semua orang. Bab 358 Resep 1000 Emas, halaman 2/2. Dou Zongyong, Wang Shaoqin dan Huang Xinru semuanya tercengang. Mereka tidak menyangka Wan Siling akan mengucapkan kata-kata rendah hati seperti itu. Lin Yu tidak terburu-buru, dia menatapnya sambil tersenyum dan menunggu dengan tenang kata-kata selanjutnya. Dia tidak berpikir bahwa rubah tua yang mencari keuntungan ini akan mengambil inisiatif untuk menyerahkan posisinya sebagai presiden. Benar saja, setelah Wan Siling selesai berbicara, dia melanjutkan, tetapi karena Menteri Si telah mempromosikan saya tidak dapat menolak. Sebenarnya, saya selalu ingin melakukan sesuatu untuk pengobatan tradisional Tiongkok Huaxia. Jadi, saya berjanji satu hal kepada Anda di sini. Jika saya dapat terpilih sebagai Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok ini, maka saya akan menyumbangkan resep Tai Bai Qianjin yang diturunkan oleh nenek moyang kita kepada Asosiasi Pengobatan Tiongkok dan rekan-rekan yang hadir secara gratis untuk dipelajari dan didiskusikan semua orang. Segera setelah dia selesai berbicara, seluruh penonton tiba-tiba berseru. Resep Tai Bai Qianjin. Resep Tai Bai Qianjin yang telah lama hilang oleh Raja Pengobatan Sun Ximiao. Tentu saja, saya sudah lama mendengar bahwa resep Tai Bai Qianjin ada di Wanjia, dan itu benar. Resep emas, itu resep 10.000 emas. Sulit untuk menggantinya. Dr. Wan Sen sangat murah hati.
Dia bersedia berbagi resep yang begitu berharga dengan orang lain. Dia layak menjadi seorang praktisi pengobatan Tiongkok. Sangat bersemangat, dengan cahaya serakah bersinar di mata mereka. Jika mereka bisa mendapatkan resep 1000 emas ini, maka mereka bisa kembali ke wilayah masing-masing dan mempublikasikannya sedikit, dan pasti akan ada banyak pedagang dan bangsawan dari daerah sekitarnya, reputasi akan tersebar. Sungguh kombinasi ketenaran dan kekayaan. Wan Siling dan Si Kun Hao tiba-tiba merasa lega saat melihat reaksi semua orang. Apakah Anda akan bermain-main dengan mereka demi keuntungan? Candaan. Bahkan jika Lin Yu menyembuhkan penyakit putri kecil itu, manfaat yang dia bawa kepada orang-orang yang duduk di sini tidak terlihat, dan itu yang paling langsung. Tuan, resep Tai Bai Qianjin omong kosong apa ini? Dou Xinyi mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang. Xin Yi, jangan bicara omong kosong. Dou Zongyong memarahi Dou Xinyi dengan marah. Apakah kamu yang bisa menghujat Raja Pengobatan? Haha, Dou tua, apa kamu tidak tahu ini? Dou sambil tersenyum. Xin Yi, apakah kamu tidak mengetahui hal ini? Huang Xinru berkata dengan sabar, meskipun Sun Simiao, Raja Pengobatan, telah mewariskan buku, resep penting untuk 1000 emas, banyak isinya yang hilang. Beberapa resep senilai ribuan emas telah dicuri, dihapus dan disimpan untuk koleksi pribadi, termasuk resep Tai Bai Qianjin yang disebutkan oleh Wan Siling. Karena dikembangkan oleh Sun Simiao ketika ia tinggal di pengasingan di Gunung Tai Bai, generasi mendatang selalu menelepon itu resep Tai Bai Qianjin. Rumor mengatakan bahwa resep ini terutama menggunakan 3 jenis obat raja dan 3 jenis obat menteri, ditambah dengan 10 jenis obat tambahan, dan obat-obatan tersebut disesuaikan dengan situasi dan penyakit rumit pada perut, limpa, jantung, kandung empedu dan meridian internal limpa dan perut lainnya. Resep yang unik. Wang Shaoqin mengangguk dan menghela nafas, dikatakan bahwa resep ini terlihat pada dinasti Ming, tetapi kemudian menghilang, dikatakan bahwa itu ada di tangan sebuah keluarga bernama Wan, yang tampaknya adalah milik Wan Siling. Orang tua yang licik ini benar-benar menghabiskan banyak uang untuk posisi presiden. Takut posisi presiden akhirnya jatuh ke tangannya. Dia sebenarnya juga memiliki resep Tai Bai Qianjin. Lin Yu sedikit mengernyit ketika mendengar Wan Siling menyebutkan resep Qianjin ini. Xiao He, apakah kamu juga tahu tentang Tai Bai Qianjin Fang ini? Mata Dou Zongyong berbinar ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, seolah dia melihat secercah harapan, dan dia bertanya dengan tergesa-gesa. Saya tahu sedikit. Lin Yu mengangguk sedikit, masih terlihat rendah hati. Bab 359 apa yang benar tidak mungkin salah, dan apa yang salah tidak mungkin benar, halaman setengah. Kenangan nenek moyang Lin Yu memang mengandung beberapa resep berharga yang telah lama hilang, termasuk resep Tai Bai Qianjin yang disebutkan oleh Wan Siling. Sungguh, bagus sekali. Dou Zongyong tampak sangat gembira dan berkata dengan tergesa-gesa. Cepat, tulis resepnya, maka rubah tua itu tidak akan pernah berhasil. Berbalik dan memanggil seseorang untuk memberikan selembar kertas dan pena. Ya, Xiao He, segera tuliskan resepnya. Wang Shaoqin dan Huang Xinru sangat bersemangat saat mendengar ini, dan buru-buru mendesak Lin Yu untuk segera menuliskan resepnya agar mereka bisa memenangkan posisi presiden. Saat ini, Wan Siling sudah menulis resep Tai Bai Qianjin Fang, berjalan langsung ke podium, melirik ke arah Hao Ningyuan, lalu menyerahkannya ke tangan Si Kun Hao. Si Kun Hao tersenyum pada Hao Ningyuan, lalu berkata dengan tegas, dia memegang resep di tangannya. Wan Siling berbalik dan berkata kepada semua orang telah melihatnya. Saya telah menulis resep ini dan menyerahkannya kepada Menteri Si. Saya, Wan Siling, menjamin dengan kepribadian saya bahwa resep ini memang ditulis oleh Raja Pengobatan saat itu. Resep 1000 emas Tai Bai yang telah disiapkan. Jika tidak, meskipun saya menjadi presiden, jika resep ini ditemukan tidak valid atau palsu, maka saya bersedia segera turun tahta dan menarik diri dari komunitas pengobatan tradisional Tiongkok selamanya. Petik 2. Setiap orang yang duduk di sini telah menerima puluhan ribu dolar. Kepastian Siling membuatnya merasa nyaman di hatinya, dan mereka semua bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Hao Ning melihat ekspresi bangga Wan Siling dari jauh, dengan ekspresi muram.
Dia menatap Lin Yu dengan cemas, berharap Lin Yu dapat mengambil tindakan balasan dengan cepat. Jika tidak, Wan Siling akan benar-benar menjadi presiden dari presiden. Ini, Tuan, kertas dan pena. Dou Xinyi dengan cepat menyerahkan kertas dan pena itu kepada Lin Yu, dan kemudian menatap Lin Yu penuh harap bersama kakeknya, Ye Qingmei dan yang lainnya. Lin Yu mengambil kertas dan pena dan ragu-ragu sejenak dengan pena di tangannya. Kemudian dia menyeringai tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Ini. Aku tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Aku benar-benar tidak dapat menulisnya. Tidak ingat. Tuan Dou membuka mulutnya, merasa sangat kecewa, dan buru-buru berkata, Xiao Hei, jangan khawatir, pikirkanlah dengan cepat, pikirkan baik-baik. Ya, Xiao Hei, kuncinya adalah, bagaimana mungkin aku tidak mengingat momen ini? Aku harus mengingatnya. Wang Shaoqin dan Huang Xinru memandang Wan Siling yang arogan di mimbar dan tidak bisa menahan keringat yang banyak. Di bawah desakan mereka, Lin Yu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, tetapi kemudian dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata dengan lembut, saya benar-benar tidak dapat mengingatnya. Karena semua orang telah mendapatkan catatannya sekarang, bisakah kita mulai memberikan suara sekarang, Menteri Hao? Melihat Hao Ningyuan terdiam, Si Kun Hao mendesaknya. Ah, itu saja, Dr. He, apakah Anda tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Hao Ningyuan setuju, mengangkat kepalanya dan berteriak ke arah Lin Yu tanpa menyerah, merasa cemas. Dou Zongyong dan yang lainnya tidak berani berbicara. Mereka mengerucutkan bibir dengan gugup dan menatap Lin Yu dengan penuh harap. Namun, yang membuat mereka kecewa, Lin Yu akhirnya menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan, saya benar-benar tidak bisa memikirkannya, naik. Aduh, Dou Zongyong, Wang Shaoqin dan Huang Xinru segera menghela nafas panjang, ekspresi mereka penuh ketidakberdayaan. Tuan, lupakan saja jika Anda tidak dapat mengingatnya. Orang tua ini datang dengan resep leluhur ini. Dia jelas-jelas berusaha memenangkan hati orang-orang. Apa bedanya dengan menggunakan uang untuk membeli suara secara langsung? Beberapa orang meremehkan dan berkata dengan dingin, biar ku beritahu, geng Presiden Guild ini benar-benar tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Gadis sialan. Juga. Gadis ini masih banyak bicara. Wang Shaoqin dan Huang Xinru menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Kakek Wang, Kakek Huang, saya tidak menyebut Anda adalah obat Tiongkok yang asli. Dou Xinyi berkata. Dengan tergesa-gesa, tentu saja, ada juga kakek saya. Atas penegasanmu, Wang Shaoqin dan Huang Xinru tiba-tiba tertawa lega, tetapi hati mereka masih masam. Karena Dr. He tidak punya apa-apa untuk dikatakan, mari kita mulai memilih. Tulis saja kandidat yang menurut Anda cocok di atas kertas. Nanti kita akan melakukan penghitungan suara terpadu. Hao Ningyuan berkata dengan sedikit tidak berdaya. Dia tahu bahwa pemungutan suara ini tidak ada artinya sekarang. Saya khawatir sebagian besar orang yang hadir akan memilih Wan Siling. Meskipun Wan Siling menggunakan uang untuk membeli suara, Hao Ningyuan tidak dapat menghentikannya. Bagaimanapun, akan menjadi hal yang baik bagi komunitas pengobatan Tiongkok untuk mengumumkan resep yang tak ternilai harganya ini. Setelah beberapa saat, semua orang saling memberikan pena dan menuliskan semua kandidat di hati mereka. Mereka berdiri satu persatu dan melemparkannya ke dalam kotak kertas yang ditempatkan di mimbar. Setelah semua orang memberikan suara mereka, Hao Ningyuan menemukan dua orang untuk menghitung suara dan meminta sekretaris Fan untuk menyanyikan suara tersebut. Ayolah, Xiao Fan, biarkan aku membantumu. Seolah-olah dia takut sekretaris Fan akan melakukan malpraktik demi keuntungan pribadi, Si Kun Hao dengan sukarela datang dan membuka surat suara untuk sekretaris Fan. Satu suara untuk Wan Siling. Satu suara untuk Wan Siling. Satu suara untuk Wan Siling. Mendengarkan nyanyian sekretaris Fan di atas panggung, Dou Zongyong, Wang Shaoqin dan Huang Xinru membiru dan terus menggelengkan kepala dan mendesah. Lin Yu tidak bereaksi banyak. Dia mengerutkan kening sejak tadi, tampak khawatir. Kamu belum melupakan resep itu, kan? Ye Qingmei memandang Lin Yu dengan tatapan lembut dan berkata dengan lembut. Kakak senior, kamu masih mengerti aku.
Tidak ada yang bisa luput dari pandanganmu. Lin Yu menoleh dan tersenyum lembut padanya. Faktanya, sejak dia masih kuliah, Ye Qingmei sudah memahami banyak pemikiran Lin Yu sebelum dia mengatakannya. Karena dia mengenalnya dengan sangat baik, itulah sebabnya dia dapat melihat bahwa He Jiarong selalu terpatri dalam di tubuh Lin Yu. Seperti yang dikatakan Lin Yu padanya tadi, dia sekali lagi merasa seolah-olah orang yang duduk di depannya adalah Lin Yu sendiri. Mata berairnya berkedip sedikit, dipenuhi kejutan dan kelembutan, dan dia menatap Lin Yu tanpa berkedip. Ada apa, senior? Lin Yu berpura-pura sangat tenang dan menatapnya dan bertanya. Tidak apa-apa. Ye Qingmei menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan ragu-ragu, aku penasaran, karena kamu ingat resepnya, kenapa kamu tidak menuliskannya? Aku tahu kamu tidak suka bersaing untuk ketenaran dan keberuntungan, tapi serahkan saja posisi presiden kepada apakah orang seperti ini tidak bertanggung jawab terhadap pengobatan Tiongkok. Saya melakukan ini karena tanggung jawab pengobatan Tiongkok. Lin Yu melihat ke podium tanpa menyadarinya, dengan wajah serius dan tatapan cerah di matanya. Ye Qingmei sedikit terkejut dan menatap Lin Yu dengan bingung. Kamu akan segera tahu. Lin Yu dengan lembut memegang tangan Ye Qingmei. Ye Qingmei tanpa sadar ingin melepaskan tangannya, tapi tiba-tiba merasakan sedikit keringat di tangan Lin Yu. Apakah dia gugup? Alis Ye Qing sedikit bergetar, dan dia tidak buru-buru menarik tangannya, dia diam-diam meletakkannya di pangkuannya dan membiarkan Lin Yu memegangnya. Bab 359 Apa yang benar tidak mungkin salah, dan apa yang salah tidak mungkin benar halaman 2/2. Oke, semua suara sudah dibacakan. Saya kira tidak perlu membacakan jumlah suara tertentu. Lagi pula, saya harus menyelamatkan muka untuk Dr. He. Dengan sedikit penghinaan, semua orang yang hadir tiba-tiba tertawa. Baru saja, semua orang mendengar setiap suara dengan sangat jelas. Lebih dari 100 orang memilih, dan Wan Siling sendiri mendapat setidaknya 100 suara. Di antara selusin suara yang tersisa, masih ada beberapa yang bertuliskan, abstain, jadi suara Lin Yu jumlah total suara bahkan mungkin tidak mencapai 2 digit. Menteri Hao, bisakah Anda mengungkapkan hasilnya? Si Kun Hao berbalik dan tersenyum bangga pada Hao Ningyuan. Hao Ningyuan menarik napas dalam-dalam dengan wajah cemberut, lalu berdiri dan berkata dengan suara rendah, sekarang hasil pemungutan suara telah keluar. Dengan ini saya umumkan bahwa Wan Siling akan menjadi presiden pertama Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok. Oke, seluruh penonton tiba-tiba bertepuk tangan. Semua orang yang duduk di sana berdiri dan bertepuk tangan. Tepuk tangan itu berlangsung lama. Mereka tidak hanya memuji Wan Siling karena terpilih sebagai presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok, mereka juga bertepuk tangan atas ribuan dolar yang akan mereka terima. Saya memuji mereka atas uang yang akan datang kepada mereka di masa depan. Oke, selanjutnya Menteri Hao akan mengeluarkan sertifikat kualifikasi kepada Presiden Wan Siling dan Wan. Setelah sertifikat diberikan, saya akan menunjukkan 1000 resep emas ini kepada semua orang. Petik 2. Hao Ningyuan telah mencapai titik ini, jadi dia harus meminta staf untuk membawa sertifikat, langsung menulis nama Wan Siling, dan kemudian menandatangani namanya sendiri. Hatinya berdarah saat dia menulis ini. Dia jelas telah menyiapkan ini untuk Lin Yu, tapi itu direnggut oleh Wan Siling, seekor rubah tua yang tidak tahu malu. Terima kasih, Menteri Hao, terima kasih. Setelah Wan Siling mengenakan pita merah dengan tulisan, Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok, tercetak di atasnya, dia mengambil sertifikat dari Hao Ningyuan dan berpura-pura berjabat tangan dengannya. Hao Ningyuan, tapi Hao Ningyuan langsung menarik tangannya kembali. Wan Siling merasa sedikit malu dengan tangannya yang tergantung di udara. Dia terkekeh dan tidak peduli. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Hao Ningyuan pasti sangat marah saat ini. Wan Siling berbalik dan tersenyum kepada semua orang yang hadir, terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih. Saya berjanji di sini bahwa saya akan memikul tanggung jawab presiden dan bekerja dengan semua orang untuk mempromosikan pengobatan tradisional Tiongkok. Dan, oke, cepat dan konfirmasikan calon 16 anggota lainnya. Sebelum dia selesai berbicara, Hao Ningyuan menyela dia dengan tidak sabar,
lalu mengangkat kepalanya dan berteriak kepada Tuan Do, datanglah ke sini bersama-sama. Anda masing-masing merekomendasikan 8 tempat. Tulis, saya tidak ingin bekerja dengannya, kata Lin Yu kepada Do Zongyong sebelum dia berdiri. Do Zongyong menghela nafas pelan dan mengangguk. Dia sendiri tidak ingin bekerja dengan orang seperti itu, dan bahkan ingin mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Selanjutnya Do Lao dan Wan Siling masing-masing menulis tentang 8 orang. Do Lao menulis tentang dokter-dokter terkenal yang mampu dan bertanggung jawab di bidang pengobatan tradisional Tiongkok, sedangkan Wan Siling menulis tentang beberapa dokter yang berteman dekat dengannya. 16 orang yang terpilih semuanya sangat senang. Hao Ningyuan dan Si Kun Hao juga menyerahkan sertifikat kepada mereka masing-masing. Setelah pembagiannya selesai, seseorang tidak sabar untuk berkata, Wan Senyi, bisakah kita melihat resep 1000 emas? Tentu saja, ayo, semuanya datang, saya akan menjelaskan kepada Anda persiapannya resep 1000 emas ini untuk berbagai penyakit. Metodenya. Wan Siling berkata dengan antusias. Tunggu sebentar. Semua orang hendak bergerak maju ketika Lin Yu tiba-tiba berdiri dan menatap Wan Siling dengan mata cemberut dan dingin. Wan Siling juga menatapnya dengan heran, menatap matanya tanpa rasa takut, dan berkata dengan suara yang dalam, ada apa, Dr. He, apakah Anda memiliki pertanyaan? Lin Yu berdiri dan berjalan menuju panggung, sambil berkata, Wan Senyi, sejujurnya, nenek moyang kita juga mewariskan resep Tai Bai Qianjin, yang juga dibuat oleh Raja Pengobatan, jadi saya ingin memeriksa semua orang apakah resep Anda sesuai dengan resep nenek moyang saya. Kalian para leluhur juga punya resep 1000 emas. Lelucon apa? Hanya keluarga kami yang memiliki resep Tai Bai Qianjin ini. Wan Siling mencibir, ekspresinya penuh penghinaan. Aku hanya membandingkan. Kenapa? Kamu takut resepmu palsu? Kata Lin Yu dengan alis terangkat. Aku khawatir resep yang diturunkan nenek moyangmu itu palsu. Wan Siling mendengus dingin. Kalau resep ini benar-benar bisa menyembuhkan penyakit, kalaupun saya bilang palsu, tidak mungkin palsu. Begitu pula jika palsu, tidak mungkin benar. Yu sedang berbicara, dia sudah berjalan ke mimbar, memandang Wan Siling sambil tersenyum dan berkata, apakah menurutmu apa yang aku katakan itu benar? Bab 360 menjadi musuh seluruh komunitas pengobatan Tiongkok, halaman setengah. Oke, emas asli tidak takut api. Pokoknya resep ini harus diperlihatkan kepada rekan-rekan yang duduk di sini, termasuk Anda tentu saja. Tidak ada salahnya menunjukkannya kepada Anda terlebih dahulu. Wan Siling ragu-ragu sejenak, tapi tidak menolak dan langsung menyetujui. Ada apa dengan Xiao He? Bukankah dia baru saja mengatakan bahwa dia tidak dapat mengingat resepnya? Huang Xinru mengerutkan kening, dengan sedikit nada tidak senang di nadanya dia tidak dapat mengingatnya. Ini bukan lelucon. Xiao He mungkin punya alasan untuk melakukan ini. Kata Dou Zongyong ragu-ragu. Berdasarkan pemahamannya tentang Lin Yu pasti melakukan ini untuk suatu tujuan. Jangan cemas, tunggu dan lihat apa yang terjadi. Wang Shaoqin berkata dengan tenang dengan tangan di belakang punggungnya. Lin Yu berjalan ke arah Si Kun Hao dan mengulurkan tangan kepadanya untuk meminta resep. Si Kun Hao ragu-ragu dan berbalik untuk melihat ke arah Wan Siling. Wan Siling mengangguk, dan Si Kun Hao menyerahkan resep itu kepada Lin Yu dengan wajah tenang. Lin Yu membuka resepnya dan melihatnya, alisnya tiba-tiba mengerutkan kening. Kenapa? Apakah ini berbeda dengan resep yang diturunkan oleh nenek moyangmu? Wan Siling mendengus dingin, hanya saja berbeda. Ini hanya menunjukkan bahwa resepmu palsu. Sama seperti yang diturunkan dari nenek moyang saya. Obat kerajaannya adalah ginseng merah, Ganoderma lucidum, dan ulat sutera, dan obat menterinya adalah Wang Buliusing, dotiah, bahan pembantu, bahan, takaran, dan takarannya semuanya persis sama. Lin Yu tidak membaca seluruh resep, apalagi dosisnya. Dia hanya menyebutkan beberapa ramuan pertama. Wajahnya menjadi pucat dan dia cukup terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa resep Tai Bai Qianjin Wan Jia benar-benar biografi sebenarnya dari Raja Kedokteran. Sama, wah, menurutku kamu mencoba menaruh uang di wajahmu. Karena itu sama, kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Wan Siling langsung dibuat marah oleh Lin Yu,
mengira Lin Yu sedang bermain-main di sini, dan wajahnya memerah. Dia berkata dengan wajah, "Sekarang kamu telah membaca resep saya, dan kamu mengatakan bahwa nenek moyangmu juga memiliki resep ini, kamu terlalu tidak tahu malu." Lagi pula, Lin Yu berkata dengan tenang. Meliriknya, dia menyadari bahwa alasan mengapa dia tidak bersaing dengan Wan Siling untuk jabatan ketua adalah untuk melihat dengan matanya sendiri apakah resep Wan Siling itu asli. Karena itu benar, dia bisa merobeknya sekarang. Kemudian dia menumpuk kertas tersebut dan segera merobek resep di tangannya menjadi beberapa bagian di depan semua orang. "Apa yang kamu lakukan?" Ekspresi Si Kun Hao tiba-tiba berubah dan dia berteriak dengan marah. "Anak nakal, apa yang kamu lakukan?" Anak ini sangat marah. "Sialan, kita belum melihatnya." Semua orang yang hadir tiba-tiba menjadi cemas, dan mereka semua berdiri, menunjuk ke arah Lin Yu, dan mengutuk dengan marah. "He Jiarong, aku biasanya melihatmu cukup tenang. Aku tidak menyangka kamu masih berjiwa anak-anak. Menurutmu apakah akan berguna jika kamu merobek resep ini?" Wan Siling mencibir, berpikir bahwa Lin Yu juga bodoh untuk merobeknya sebelum menulis. "Resep ini tidak bisa digunakan sama sekali. Harus segera dimusnahkan," kata Lin Yu dengan wajah tegas. "Kentut, selama resep ini dicampur dengan benar, dapat mengobati berbagai penyakit pada organ dalam, dan efeknya langsung terasa." Wan Siling mengumpat dengan marah, "Nenek moyang kita tidak tahu berapa banyak nyawa yang telah diselamatkan dengan resep ini. Ya, resep ini memiliki efek ajaib pada berbagai penyakit organ dalam, tetapi juga memiliki efek samping yang sangat serius. Jika menyembuhkan gejala pada satu organ dalam, juga akan menyebabkan kegagalan organ dalam lainnya, tetapi ini proses kegagalannya lebih rumit. Hanya saja lambat, tetapi selama Anda meminum obatnya, kegagalan semacam ini tidak bisa dihindari. Tergantung pada dosis obatnya, Anda mungkin tidak akan hidup lebih dari 1 atau 2 bulan, atau setidaknya 3 bulan sampai 5 tahun. Lin Yu berdiri tegak, dengan ekspresi agung di wajahnya, menatap ke arah Wan Siling, dan berkata dengan dingin, "Dengan kata lain, sebanyak orang yang diselamatkan nenek moyangmu, kamu telah menyakiti banyak orang." Begitu dia selesai berbicara, semua orang di bawah menjadi gempar. Persetan, jika itu benar-benar memiliki efek samping, apakah itu bisa disebut resep 1000 jin? Wan Siling benar-benar marah dengan kata-kata ini. Jika dia tidak takut dengan keterampilan Lin Yu, dia akan bergegas ke sana tampar Lin Yu. "Itu tidak masuk akal, Dr. He. Bahkan jika Anda iri pada Dr. Wan Sen karena mengambil posisi Anda sebagai presiden, Anda tidak bisa menghina Raja Pengobatan, kan?" Si Kun Hao juga segera berdiri dan menunjuk ke arah Lin Yu dan berteriak dengan marah, sangat cerdik menaruh topi besar pada Lin Yu. Orang-orang di bawah secara alami tidak mempercayainya setelah terkejut, dan segera memarahi Lin Yu dengan marah. "Kamu tidak memiliki nenek moyang dan berbicara omong kosong. Apakah kamu layak disebut dokter pengobatan Tiongkok? Artinya, kamu berani menyangkal Raja Pengobatan hanya karena kamu memiliki keterampilan medis. Kamu benar-benar tidak tahu ketinggiannya, langit dan bumi. Nak, sebelum kamu menjadi dokter, kamu harus belajar menjadi manusia. Ayolah, kamu, orang yang menipu gurunya dan menghancurkan leluhurnya, sia-sia. Saya menyarankan agar dia dikeluarkan dari dunia pengobatan Tiongkok." Kata-kata mereka lebih radikal dari yang lain, dan wajah mereka garang, dan mereka sepertinya menganggap Lin Yu sebagai musuh bebuyutan. Musuh. Lin Yu mengepalkan tinjunya erat-erat dan tampak sedikit pucat, tetapi wajahnya yang halus penuh ketekunan, dan cahaya di matanya sangat kuat. Ye Qingmei tiba-tiba berdiri dan menatap Lin Yu dengan gugup. Pada saat ini, dia akhirnya tahu mengapa telapak tangan Lin Yu berkeringat dan gugup sekarang. Karena Lin Yu tahu sejak awal bahwa dia mungkin menyentuh kepentingan orang-orang ini, dan dia telah bersiap untuk menjadi musuh seluruh lingkaran pengobatan Tiongkok. Demikian pula, dia akhirnya memahami arti ungkapan Lin Yu, bertanggung jawab atas pengobatan Tiongkok. Menghentikan resep berbahaya ini memang jauh lebih berarti daripada Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Inilah kebenaran yang harus dimiliki oleh seorang dokter pengobatan Tiongkok. Dou Zongyong, Wang Shaoqin dan Huang Xinru memandang dengan serius dan saling memandang.
Jelas mereka sedikit tidak yakin dengan kata-kata Lin Yu, mereka tidak tahu apa-apa tentang Tai Bai Qian Jin Fang ini. Menodai Raja Pengobatan. Kalianlah yang menajiskan Raja Pengobatan. Lin Yu mengangkat kepalanya dan berkata tanpa rasa takut, kalian semua harus tahu bahwa resep ini telah hilang sejak dinasti Tang, kan? Itu karena itu, adalah Raja Pengobatan sendiri. Hancurkan resep ini. Karena dia telah menemukan efek samping dari resep ini, dan memberitahu dunia melalui Raja Tang pada saat itu, memberitahu semua orang yang telah melihat resep ini untuk tidak menggunakannya, dan menghancurkannya, segera, tetapi beberapa orang hanya tertarik pada keuntungan. Kaum muda sebenarnya menyembunyikan resep ini secara diam-diam, memperlakukannya sebagai tumpah ruah, dan mewariskannya dari generasi ke generasi tidak layak menjadi dokter seharusnya menjadi orang seperti ini. Petik 2. Lin Yu berkata saat ini. Akhirnya saya mengerti mengapa semua orang dari Wan Siling hingga Wan Weiyun hingga Wan Xiaochuan tidak memiliki etika medis dan hanya tertarik pada keuntungan. Ternyata bahwa mereka semua diwarisi dari nenek moyang mereka. Anak ini gila dan gila. Dia pasti gila. Dia bahkan berani mengarang omong kosong untuk memfitnah Raja Pengobatan. Tangan Wan Siling gemetar karena marah, dan matanya terbakar ketika dia melihat ke arah Lin Yu. Bukankah ini tidak masuk akal? Periksa saja semua pasien yang telah dirawat oleh keluargamu dengan obat semacam ini. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata, jika hasil akhirnya menunjukkan bahwa tidak ada masalah dengan orang-orang ini, maka saya bersedia melakukannya di depanmu. Di depan semua orang yang hadir, saya secara pribadi meminta maaf kepada Anda Wan Jia, dan saya akan menghancurkan jarum perak saya dan tidak pernah berlatih pengobatan. Setelah Lin Yu mengatakan ini, semua orang yang hadir terdiam, mengetahui bahwa ini anak itu serius. Mereka mau tidak mau merasa curiga, tetapi mereka masih menatap Lin Yu dengan ekspresi muram, jelas sangat tidak senang. Bab 360, menjadi musuh seluruh komunitas pengobatan Tiongkok, halaman 2/2. Xiao Hei, jangan bertindak karena marah. Hao Ningyuan tiba-tiba menjadi cemas dan buru-buru menasihati Lin Yu. Dia tidak ingin melihat dunia pengobatan tradisional Tiongkok kehilangan bakat muda yang bertanggung jawab dan cakap. Menteri Hao, saya tidak bertindak berdasarkan emosi. Saya bersumpah bahwa apa yang baru saja saya katakan benar-benar akurat. Masalah ini terkait dengan reputasi pengobatan Tiongkok dan nyawa yang tak terhitung jumlahnya, jadi meskipun saya menyinggung semua rekan pengobatan Tiongkok yang duduk di sini, saya akan berdiri. Lin Yu berkata dengan tegas, saya berharap Kementerian Kesehatan dapat mengambil alih masalah ini, mengetahui status terkini pasien yang telah dirawat dengan resep ini oleh Wan Jia, dan berbicara dengan fakta untuk mencegah resep ini, dari menyebarkan dan merugikan lebih banyak orang. Hao Ning melihat jauh. Melihat wajah tegak Lin Yu, matanya menjadi serius, dan dia mengangguk dengan sungguh-sungguh padanya. Menteri Hao, Anda tidak bisa mendengarkan kata-kata orang ini. Sama sekali tidak ada yang salah dengan resep kami. Wan Siling buru-buru datang dan menjelaskan kepada Hao Ningyuan, merasa sedikit panik resepnya tidak memiliki efek samping, tetapi beberapa pasien yang dia obati dengan resep ini meninggal dalam beberapa tahun, dan dia merasa bersalah. Ya, Menteri Hao, tidak bisakah dia mengatakan apapun yang dia katakan? Orang ini jelas cemburu. Si Kun Hao juga buru-buru mengikuti Wan Siling untuk membujuk Hao Ningyuan. Wan Lao, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa emas asli tidak takut api? Jika resepmu baik-baik saja, lalu mengapa kamu harus khawatir? Hao Ningyuan mengangkat alisnya dan menatap Wan Siling dan berkata perlahan, sejak Dr. He keberatan telah diajukan, dan ini terkait dengan keselamatan hidup banyak pasien. Kementerian Kesehatan kami secara alami berkewajiban untuk menyelidikinya, dan kami tidak akan pernah memutarbalikkan fakta. Ya, semuanya. Dokter ajaib, penyelidikannya sebenarnya hanya tinggal 1 atau 2 bulan, jadi tidak perlu terlalu gugup. Direktur Dou buru-buru membujuk sambil tersenyum, jika tidak ada masalah setelah penyelidikan, itu akan menjadi penegasan yang bagus untuk resep leluhurmu. Bukan. Baiklah. Wan Siling langsung ragu-ragu, itu akan membuat orang berpikir ada yang salah dengan resepnya. Oke, saya harap pemerintah bisa memberikan keadilan kepada keluarga Wan kita. Wan Siling mengangguk, lalu menatap Lin Yu,
dan berkata dengan dingin, "Nak, ingat, jika tidak ada yang salah dengan resep ini, maka kamu harus meminta maaf secara pribadi kepada keluarga Wan kami sesuai kesepakatan, dan selamanya keluar dari lingkaran pengobatan tradisional Tiongkok. Lakukan apa yang kamu katakan." Lin Yu mengangguk, lalu berjalan keluar tanpa memperhatikan siapapun. Saat melewati semua orang, mata orang-orang di sekitar memandang Lin Yu dengan sikap bermusuhan. Bagaimanapun, masalah Lin Yu secara langsung merugikan kepentingan mereka. Hao Ning melihat ke belakang Lin Yu dan menghela nafas pelan, masih menyesali bahwa presiden tidak jatuh cinta pada Lin Yu. Lalu dia tiba-tiba teringat sesuatu, menoleh ke Wan Siling dan berkata, "Dokter Wan, ingat, sebelum hasil penyelidikan keluar, tolong jangan sebarkan resep ini." Oke, Wan Siling mengangguk dengan agak tidak senang. Awalnya, dia ingin mengandalkan resep ini untuk membangun prestise di lingkaran pengobatan Tiongkok, tetapi benar-benar dikacaukan oleh Lin Yu. Setelah Lin Yu dan Ye Qingmei keluar dari ruang konferensi, Tuan Dou dan 3 lainnya buru-buru mengusirnya. Mereka ingin mengajak Lin Yu pergi minum bersama, tetapi Lin Yu langsung menolak benar-benar tidak berminat untuk pergi minum. Saat ini, ia akhirnya memahami alasan mengapa pengobatan tradisional Tiongkok sulit direvitalisasi, karena terlalu banyak orang yang mencari keuntungan di lingkaran ini. Setelah dia mengumumkan bahwa resep tersebut memiliki efek samping, dia merasa bahwa dia tidak sedang menghadapi sekelompok ahli pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi sekelompok serigala lapar. Sekelompok serigala lapar yang memasukkan daging gemuk ke dalam mulut mereka. Ketika mereka berjalan keluar dari koridor, salju sudah turun dengan lebat. Kepingan salju yang berjatuhan menari-nari tertiup angin, dan suhunya ternyata sangat dingin. Pada saat ini, dia merasakan sesuatu yang hangat di tangannya, dan telapak tangan yang hangat dan halus dengan lembut memegang tangannya. Dia berbalik dan melihat senyum tipis Ye Qingmei, dan berkata dengan lembut, "Ayo, aku akan mentraktirmu makan malam yang besar." Petik 2. Hati Lin Yu tiba-tiba bergetar. "Ayo, aku akan mentraktirmu makan malam besar." Saat ini, ketika dia masih kuliah, Ye Qingmei akan mengatakan sesuatu setiap kali dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Setelah mengatakan ini, emosi aneh melintas di mata Ye Qingmei. Penglihatannya tidak tajam, tapi langsung mengenai hati Lin Yu.